Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode pemeriksaan parasit pada darah ikan beserta dengan akan saya tampilkan kemungkinan parasit yang ditemukan pada darah ikan. Untuk tujuan pemeriksaan parasit pada darah adalah kita ingin mengetahui jenis parasit yang menginfeksi pada darah ikan dengan cara melakukan ulas darah. Jadi metode pemeriksaan yang kita gunakan untuk mengetahui parasit pada darah adalah melalui metode ulas darah. Nah, pengambilan sampel darah bisa dilakukan dari beberapa bagian tubuh ikan. Untuk kali ini kita ingin mengambil darah ikan melalui linea lateralis. Jadi kita menggunakan spuit dengan ukuran sesuai tubuh ikan yang kita gunakan sebagai sampel. Jika ikan yang kita gunakan berukuran kecil, maka kita gunakan spuit 1 cc. Sedangkan jika ukuran ikannya lebih besar, maka kita bisa menggunakan spuit dengan ukuran yang lebih besar, menyesuaikan dengan bentuk tubuh dan berat tubuh ikan. Nah, spuit yang sudah kita siapkan kita masukkan ke dalam linea lateralis dengan sebelumnya kita beri antikoagulan berupa EDTA. Kemudian kita masukkan ke dalam tubuh ikan melalui linea lateralis. Untuk bahan-bahannya bisa kita lihat pada video berikut ini. Kemudian kita letakkan objek gelas lain di atas darah. Beri kesempatan supaya darah tersebar ke samping untuk mendapatkan hasil ulas yang tipis. Nah, setelah dirasa darah sudah tersebar, kita ulas maju. Tidak boleh kita melakukan ulas darah berulang-ulang. Nah, jadi ulas darah hanya boleh dilakukan 1 kali. Setelah itu tahap selanjutnya adalah kita kering anginkan. Kita kering anginkan hasil ulas darah kita sampai kering angin. Kemudian setelah kering angin, kita masukkan pada larutan fiksatif yaitu metanol. Metanol kita siapkan di dalam standing chair. Kemudian kita letakkan, usahakan semua bagian yang kita ulas terendam di dalam metanol. Kita rendam metanol selama 3-5 menit. A few moments later. Setelah 3-5 menit, kemudian kita angkat. Kita aliri dengan air mengalir. Nah, kecil saja. Kita aliri dengan air mengalir. Kemudian kita rendam pada pewarna darah yaitu Gimsa selama kurang lebih 20-30 menit. Sekali lagi, upayakan semua bagian ulas darah yang sudah kita buat terendam dalam larutan Gimsa selama kurang lebih 20-30 menit. A few moments later.
cepat atau lamanya bergantung pada konsentrasi ginza yang kita gunakan. Setelah 20-30 menit, kita angkat. Kita aliri air. Nah, setelah itu kita kering anginkan atau bisa dikeringkan dengan alat yang ada di laboratorium masing-masing, sehingga ini menjadi preparat yang kering dan siap diamati di bawah mikroskop. Nah, untuk ulas darah atau pemeriksaan endoparasit pada darah, kita bisa melihat sel darah ikan di bawah perbesaran 1000 kali. Jika 1000 kali, maka kita membutuhkan bantuan oil emersi. Kita letakkan di atas objek gelas yang hasil dari ulas darah tadi, tidak perlu diberi cover. Kita tetesi cukup 1. Kemudian kita amati di bawah perbesaran 1000. Sekali lagi, ulas darah hanya bisa diamati di bawah perbesaran 1000 kali. Kita atur. Pengamatan dengan menggunakan 1000 kali, lensa objektif harus tertempel pada objek gelas. Itulah gunanya kita memberikan tambahan oil emersi. Jadi harus sampai menempel. Nah, kita amati. Dan kita tinggal mencari parasit yang ada pada darah. Nah, untuk kemungkinan ektoparasit yang ditemukan pada darah ikan adalah dari genus Trypanosoma. Trypanosoma ini merupakan Haemoflagellata. Artinya, Trypanosoma ini pada tubuhnya memiliki flagella pada bagian anterior. Sifat dari Haemoflagellata adalah bahwa dia parasit dari kelas Flagellata yang ditemukan pada darah. Trypanosoma ini bersifat mikroskopis dengan ukuran mikron. Jadi hanya bisa kita lihat melalui pengamatan di bawah mikroskop. Dan untuk mengamati adanya Trypanosoma pada darah ikan, kita menggunakan mikroskop dengan perbesaran 1000 kali, yaitu dengan bantuan oil emersi. Dan ikan yang positif terinfeksi Trypanosoma, maka pada gambaran ulas darahnya bisa kita lihat adanya Trypanosoma dengan bentuk memanjang pipih, dan bisa kita lihat adanya nukleus di bagian tengah dari tubuh Trypanosoma. Berikut supaya lebih jelas, kita bisa mengunjungi pada link berikut ini. Nah, demikian pembahasan mengenai parasit pada darah ikan. Semoga bermanfaat.